Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para jamaah Masjid As-Salam Meranggen Tegal, alhamdulillah, mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita di dalam menuntut ilmu ini senantiasa diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan talabul ilmi kita bisa melakukan proses peningkatan iman, mencoba untuk melakukan proses peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Maaf Bapak sekalian yang saya hormati, kami tidak berniat untuk menggurui, kami tidak berniat untuk mengajari, karena sebagaimana tugas daripada Rasulullah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya sekedar menyampaikan, hanya menyampaikan peringatan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara hidayah itu adalah urusan Allah. Hadirin ikhwanu fiddin rahimakumullah. Maka di awal pertemuan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang ini bermanfaat buat diri kami sendiri dan juga mungkin bermanfaat buat Bapak sekalian yang hadir di ruangan masjid ini. Kita tahu bahwa manusia itu merupakan salah satu makhluk Allah. Makhluk Allah itu adalah ada yang disebut dengan langit, ada yang disebut dengan bumi, ada yang disebut dengan tanaman, ada yang disebut dengan hewan, ada yang disebut dengan manusia. Jadi manusia adalah salah satu komponen dari ciptaan Allah yang disebut dengan makhluk. Gitu. Lawannya makhluk adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Maka selain Al-Khaliq itu adalah makhluk. Al-Khaliq hanya Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam kalimat syahadat yang kita sering baca di dalam sholat, bahwa kita sudah tidak lagi mengakui Tuhan yang lain selain Allah, maka Al-Khaliq itulah Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah makhluk. Jadi kalau ada makhluk mengaku-ngaku menjadi Tuhan, itu pasti dusta, siapapun dia. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka kalau kita tinjau dari segi analisis manusia, ya, setiap kalau kita melakukan analisis biasanya itu ada 5W 1H. Kita masih ingat mungkinnya 5W 1H. What, where, whose, why, how. Kira-kira seperti itu.
Dalam bahasa Indonesia biasanya 5W1H itu diartikan begini. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Nah, itu pertanyaan. Kita harus bisa mendeteksi manusia itu dari 5 pertanyaan. Apa itu manusia? Kita sharing aja, Pak. Jadi ini bukan ngajarin, bukan apa, sharing aja. Apa itu manusia? What is man? Nah, istilahnya gitu. Kata Allah bahwa manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Jadi manusia itu adalah makhluk yang serumpun dengan hewan, yang serumpun dengan bumi, yang serumpun dengan tanam-tanaman. Tapi dibuatnya manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Yang lain nggak dikasih akal, manusia dikasih akal. Tapi kenapa di ayat berikutnya ada istilah summa rodatnahu asfala safilin. Dan kemudian manusia itu kami tempatkan di tempat yang paling rendah. Loh, kok isone? Yang tadi udah diciptakan yang paling baik, terus Allah menempatkan manusia ke tempat yang paling rendah. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, disinilah bentuk iman kita kepada Allah, membedakan antara makhluk yang lain dengan manusia. Itulah manusia.